Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah dulur, ketemu lagi dalam live streaming kita, kajian rutin tiap pekan, tiap malam Ahad. Gimana kabarnya dulur-dulur semua? Dalam kondisi yang ya kita syukuri saja, meskipun hampir semua dalam keadaan belum normal, tapi jangan sampai kewarasan kita juga nggak normal ya. Kita harus tetap menjaga kewarasan itu. Nah, salah satu ikhtiar kita untuk menjaga kewarasan adalah dengan tetap ngaji secara waras, ngaji dengan mengambil tema-tema yang sesuai dan selaras dengan kehidupan kita sehari-hari. Kali ini kita akan bincang-bincang tentang tema kerukunan, tema kedamaian, tema persatuan. Mumpung lagi hangat-hangatnya bicara tentang Pancasila, mumpung lagi hangat-hangatnya bicara tentang dasar negara kita, yang itu juga sebenarnya adalah menjadi filosofi hidup kita, terutama kita orang-orang umat-umat beragama. Tentu sebenarnya sudah final ya, bicara tentang Pancasila juga sudah final. Artinya mulai dari filosofi bernegara kita adalah manusia-manusia berketuhanan, kemudian kita juga mengakui bahwa kita adalah manusia yang beradab melalui pertama tadi ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kita adalah manusia-manusia beradab, bahwa kita diwarisi nenek moyang kita dengan tata nilai luhur adiluhung bangsa kita, sehingga sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab itu menjadi satu tidak saja jargon tetapi patron yang telah diberikan oleh nenek moyang kita. Lalu yang ketiga, dan ini nanti yang akan banyak kita kupas, adalah tentang persatuan Indonesia. Nah, di sini nanti kita akan bicara tentang bagaimana sesungguhnya kita disatukan di Indonesia ini bukan saja oleh satu agama atau satu ras atau satu suku, tapi kita disatukan oleh satu kesamaan rasa dan citra sebagai bangsa. Nanti kita akan kupas lebih jauh lagi bahwa tidak saja sebagai rasa sebagai bangsa, tetapi rasa sebagai ras yang bernama manusia. Nanti kita akan kupas ya. Nah, yang keempat, apalagi kita sedang juga bermusyawarah. Saya rasa Pancasila itu merupakan satu filosofi yang hasil dari konsensus, hasil dari win-win solution. Tidak ada yang mau tahu para pendiri bangsa ini biasa dalam mengalah untuk kebersatuan Indonesia. Ya, jadi makanya di kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan perwakilan. Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh apa? Bukan dipimpin oleh totalitarisme atau diktator, tidak, tapi dipimpin oleh hikmat. Oleh hikmat dan kebijaksanaan. Bijaksana itu wise. Wise itu sesuatu yang sifatnya mampu mengayomi, mengakomodir dan menampung semua perbedaan itu menjadi satu harmoni. Nah, di sini maka hikmat kebijaksanaan dalam apa? Melalui metodenya adalah permusyawaratan dan perwakilan. Kalau kita bicara musyawarah, itu bukan hanya bicara tentang suara mayoritas. Kita bicara tentang kebenaran hakiki, di mana kita menganut musyawarah. Bisa jadi dalam satu musyawarah itu suara mayoritas mengalah pada suara kebenaran yang muncul dari minoritas. Jadi Pancasila mengenal itu. Jadi nggak benar-benar demokrasi yang liberal, tapi ada musyawarah di sana, mengedepankan kebenaran sebagai satu filosofi paling dasar. Musyawarah. Nah, perwakilan. Nah, kita memang mengenal demokrasi perwakilan, tapi orang-orang yang mewakili kita pun adalah orang-orang yang tadi bijaksana tadi. Tidak hanya orang-orang yang karena menang uang, tapi karena mereka memang benar-benar dipilih karena paling bijaksana, paling mampu mengakomodir dan mengayomi. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau kita bicara seluruh rakyat Indonesia itu kalau saya bisa mengartikan, nggak hanya satu suku, satu agama, satu ras,
Bahkan lebih jauh, nggak hanya tentang manusia, tetapi adalah tentang ya binatang, ya tumbuh-tumbuhan, tentang pelemahan semua. Itu yang namanya rahmatan lil alamin. Makanya negara kita itu melindungi hak segenap warga negara Indonesia, tidak saja warga negara yang manusia, tetapi juga tumbuhan yang ada di dalamnya, kekayaan sumber daya alam yang di dalamnya, dan seterusnya. Nah, dulur, kalau kita bicara Pancasila mungkin nggak akan habis. Penataran P4 aja butuh kadang waktu 1 minggu, bahkan yang lebih besar bisa 2 minggu. Saya akan mengambil satu tema yang akhir-akhir ini menjadi kritikal, menjadi sangat krusial karena sering banyak kita lupakan. Kita karena ego kelompok, ego kepartaian, ego partisan, primordialisme, sehingga melupakan persatuan Indonesia ini. Kita, ayo mana dadaku, ini dadaku, mana dadamu, wah, adu kuat, saling bakar, saling ini. Nah, ini yang saya ingin perhatikan. Dulur, dalam konteks ini saya ingin meluaskan pandangan kita. Gini, jadi kita ini kenapa sih kita ini kok jadi berantem tiap peradaban mesti kayak gini? Kenapa? Kalau beberapa pertemuan yang lalu, di pekan-pekan pertemuan yang lalu, saya bicara tentang kenapa kita nggak pernah bisa rukun, karena kita nggak bisa mengenali diri kita. Lalu saya ajak sampean semua untuk bicara tentang mengenal Tuhan kita. Nah, kali ini saya ingin mengajak sampean untuk apa sih sebenarnya obstacle atau gangguan atau hambatan yang membuat kita ini selalu berantem antar sesama kita. Apa kira-kira? Karena kita nggak mengenali musuh kita. Kita nggak mengenali musuh kita, sehingga kita akhirnya nggak bisa fokus dalam melawan musuh kita. Akhirnya kita berantem sesama kita. Akhirnya kita berantem dengan sesama manusia. Padahal kita sudah diajarin, terutama dalam agama saya, di agama Islam, kita tuh sudah diwanti-wanti sama Allah tuh. Sudah diwanti-wanti sejak dulu. Sejak ketika nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalatu wassalam, diturunkan dari surga, udah diwanti-wanti. Gitu. Kita diwanti-wanti sebagai anak cucu Adam, kita diwanti-wanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ahdi ilaikum ya bani Adam, alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah sudah aku peringatkan kepada kalian, wahai anak cucu Adam. Nah, kalau bicaranya anak cucu Adam, ini adalah bicara tentang tidak peduli kamu orang suku Bali, suku Jawa, suku Papua, suku Dayak, suku Sunda, suku Manado, nggak peduli sudah, suku Batak nggak peduli. Adam itu adalah bapak anak seluruh manusia. Berarti kalimat ini peringatan Tuhan untuk seluruh anak manusia. Mau orang Muslim, mau Hindu, Buddha, semuanya. Allah ta'budu syaitan, kamu jangan ngikuti setan. Setan itu adalah innahu, sungguhnya setan itu lakum bagi kalian aduwwum mubin, musuh yang nyata. Loh, Tuhan memakai kalimat mubin yang artinya nyata. Kenapa coba? Kenapa nggak memakai kalimat rojim misalnya? Setan yang terkutuk, enggak, tapi memakai kalimat mubin. Kenapa? Karena selama ini manusia nggak menganggap bahwa setan itu nyata. Karena manusia menganggap selama ini bahwa setan itu adalah hal yang absurd, setan itu hal yang abstrak, nggak real. Itu cerita dongeng pengantar tidur, itu hanya untuk judul-judul film horor. Kita tidak sedang bicara itu, lor. Setan yang kita maksud dan yang di warning Tuhan itu adalah setan yang bekerja di dalam dada jiwa manusia, dalam hati kita, yang senantiasa datang dari depan, belakang, kanan, kiri, membisik menasihati manusia. Di sini, dalam dada manusia. Setiap manusia digoda. Nah, setan selalu berusaha untuk membenturkan antar manusia satu dengan yang lain. Ya, setan di sini membisik, menasihati, menggoda manusia, datang dari depan, belakang, kanan, kiri. Bisa lewat apa saja. Bahkan dalam salah satu surat Allah menyebutkan bahwa kalau manusia sudah dikuasai setan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, istahwadha 'alaihimus syaitan fa ansahum dzikrullah. Manusia kalau sudah dikuasai setan udah lupa tuh. Jangankan Tuhan yang gaib, sesama manusia yang harusnya disayangi, yang harusnya dikasih, itu loh bisa dimusuhi karena lupa. Jadi manusia kalau sudah dikuasai setan kayak penumpang bis dikuasai supir. Belok kiri, belok kanan, apa kata supir? Manusia kalau sudah dikuasai setan, apa saja kehendak di sini diikuti. Seperti kehendaknya sendiri, padahal tadi kehendak setan. Gitu loh. Tapi karena setan itu gaib, nggak kerasa gitu loh dulu.
Dikira itu kehendaknya sendiri, akhirnya terjadi. Bapak kandung memperkosa anak kandung, akhirnya dibunuh, digantung. Pacar membunuh pacarnya, dimasukkan karung, dibuang ke laut. Suami memotong-motong istrinya. Seorang anak membunuh satu keluarganya sendiri hanya karena minta motor nggak dikasih. Orang memakan sesama manusia, menjadikan sop bayi manusia, dan seterusnya. Ini jangankan kok kemanusiaan, kebinatangan aja udah kesetanan. Manusia diadu domba tuh, Lur. Antar partai A, partai B, kan? Menganggap bahwa ideologinya lah yang paling benar, menganggap bahwa platform politiknya lah yang paling bisa memakmurkan. Paling berantem antara supporter A, supporter B, kan? Antara kelompok A, kelompok B, geng A, geng B. Kemarin kita sudah lihat di Jakarta yang barusan viral, kan? Satu kelompok geng A menyerang kelompok geng B sampai dibunuh, dilindes motor. Hanya karena apa coba kemarin? Rebutan hasil pembagian jual tanah. Loh, ujung-ujungnya itu setan masuk menjadi pihak ketiga. Nah, kita selalu dibegitukan tuh loh. Akhirnya apa? Setan berhasil mengadu domba kita. Padahal harusnya kita ini harus bersatu sebagai satu entitas. Apa? Manusia. As human being. Ras kita itu cuma satu. Masih ingat pekan lalu saya bicara tentang bagaimana kita hanyalah dari setetes air mani yang hina, yang warnanya sama, yang baunya sama. Setetes air mani itu hanya karena kuasa Tuhan. Lalu ketika muncul dan lahir di Jerman mancung putih, ketika lahir di Afrika melebar hitam, ketika lahir di Asia coklat dan atau sipit kayak kita. Lalu kemudian tiba-tiba kita merasa bahwa kita berbeda. Oke, berbeda tapi bukan untuk bermusuhan. Kita berbeda untuk saling mengenal, saling menghormati, lita'arofu. Nah, ini yang sering kita lupakan. Lalu kita dipanas-panasi lagi dengan ideologi-ideologi sektarian, dengan faham-faham dan hembusan primordialisme. Sehingga kita akhirnya kemudian begini. Wah, siapa yang bakar? Siapa yang ini? Wah, nah, ini. Kita akan selalu begitu dulu. Nah, bagaimana kita mengacu? Ya, kita harus memahami kenapa setan selama ini menang. Ada tujuh poin tuh. Kenapa setan selama ini menang melawan kita? Kenapa kita selalu tidak pernah menemukan kedamaian dan selalu sukses setan dalam mengadu domba kita. Pertumpahan darah di mana-mana, saling bakar dan sebagainya. Kenapa? Karena kita enggak, pertama, setan jumlahnya lebih banyak. Setan jumlahnya lebih banyak daripada manusia. Setan itu sejak diciptakan sampai hari ini mereka berkembang biak tapi enggak ada yang mati. Lah kita manusia berkembang biak tapi banyak mati. Jumlah banyak melawan jumlah sedikit, jelas kalah. Kedua, setan gaib kita kelihatan. Setan bisa melihat kita dari tempat yang kita enggak bisa melihat setan. Berantem perang kok, yang satu bisa melihat, yang satu enggak, ya kalah. Ya banyak kalahnya. Yang ketiga, setan itu fokus, enggak ngurus lain-lain. Fokus hanya untuk menggoda, menyesatkan, menjerumuskan manusia. Lah kita, ya macam-macam, mulai dari ngurus ini, ngurus itu, enggak fokus kita ngelawan setan itu. Keempat, setan itu bersatu padu, mulai dari kopral sampai jenderal, itu dalam satu komando. Gerakannya satu komando, tidak ada setan sama setan berantem itu. Nah, manusia dalam melawan setan, jangankan kok bersatu, jangankan beda agama, beda suku, beda bangsa. Satu keluarga aja berantem kok. Lah satu pasukan, kalau mereka bercerai-berai dan tidak bersatu, melawan pasukan lain, yakni setan, yang kemudian mereka bersatu padu, menang mana? Yang menang yang bersatu padu. Kelima, setan itu sudah punya pengalaman jauh lebih panjang daripada manusia. Setan itu konon sebelum diturunkan ke dunia, itu di surga itu sudah 40.000 tahun menyembah Allah itu. Jadi di dalam hal ibadah, di dalam hal pengabdian kepada Tuhan, setan itu punya pengalaman jauh lebih banyak daripada manusia.
Makanya sampean-sampean dan saya seperti ini, jangan membanggakan bahwa kalau kita sudah beribadah mesti hebat, mesti lepas dari godaan setan. Enggak, setan tahu bagaimana cara menjerumuskan ibadah manusia, apalagi yang nggak beribadah. Yang keenam, setan itu dulur, pengalaman dalam menggoda manusia itu sejak dulu Nabi Adam sampai hari ini. Mereka itu tahu betul bagaimana membelok-belokkan, tahu karakter tiap manusia. Umatnya Nabi Nuh itu senengannya apa, umatnya Nabi ini senengannya apa, tahu. Orangnya mati tapi setannya enggak. Jadi setan hafal betul bagaimana cara menjerumuskan. Sementara manusia selalu nubi, selalu baru dalam menghadapi setan, sehingga strateginya selalu kalah. Yang ketujuh dulur, dan ini penting juga untuk kita tancapkan dalam hati kita, setan itu selalu minta restu sama Tuhan ketika mau goda manusia itu. Lah kita jauh dari Tuhan, kita tidak jarang meminta pertolongan kepada Tuhan. Ta'awud kalau lewat jalan-jalan gelap, padahal setan itu tidak sekali-kali tinggal di angkasa luar, hutan belantara, lautan sana, bukan di gerumbul-gerumbul situ, bukan di rumah-rumah kosong kayak film-film horor itu, bukan. Itu distraction, itu pengalian itu. Setan sesungguhnya ada di hati kita, di yuwaswisu fi sudurinas, ngajak jengkel sama tetangga, ngajak mangkel sama suami istri, ya kan, ngajak gebrak-gebrakan meja di parlemen padahal belakangnya ya kong kali kong sama aja. Lah ini hal setan, ngajak korupsi, ngajak ini dulu. Makanya SPMA mengajak kepada semua dulur ini, ayolah sekarang ini kita bersatu padu dalam satu entitas, bahwa kita adalah anak cucu Adam yang sama, punya kepentingan yang sama. Bagaimana cara melawan setan menang? Kita bisa, insya Allah. Kita bisa cara bagaimana kita rukun. Pertama tadi, melihat kita itu siapa? Anak cucu Adam, gitu. Anak cucu Adam, mobat mabite baito ing inggile toyo, gitu kan. Katanya bagaimanapun kita ini bibit kawite wong saalam donya, gak ana liya siapa? Anak cucu Adam. Kita ini Adam, sama dulur. Makanya kalau kita melihat filosofi Adam itulah artinya tidak ada. Artinya kita ini semua berawal dari ketidakadaan kita. Nah kalau kita sudah begitu, harusnya kita ini enggak membanggakan karena kita ras ini, karena kita punya ideologi ini. Oh sayalah penafsir paling benar dari Pancasila. Kayak gini-gini nih yang akan membuat kita kemudian enggak mau menemukan satu konsensus. Padahal bapak pendiri bangsa ini sudah mati-matian dulu. Jangan salah, DBP UPKI, persiapan kemerdekaan Indonesia dulu, zaman Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia dulu, itu sudah diskusinya luar biasa tentang dasar negara ini, agar tidak terjadi perpecahan. Bapak pendiri bangsa kita itu sudah sangat luar biasa cerdas, luar biasa bijaksana, dan mereka sangat wise dalam menata bahwa kita ini bangsa yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, untuk menyatukan sebagai manusia Indonesia. Makalah pilihan Pancasila yang kita ketahui bersila 5, ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu sudah final untuk menyatukan itu tadi, gitu loh, biar nggak diganggu setan-setan. Makanya kita kembali lagi, gitu loh, persatuan ini bisa kita wujudkan, ya, gitu loh, jika kita memahami bahwa musuh kita sesungguhnya adalah setan di hati. Iya, kita ini kadang kan ya, sama kalau berantem sama istri, sama lihat, sampean dek yang keliru. Wah, yang laki-laki, yang perempuan, sampean mas yang salah. Lo kamu diberitahu kok lah, sampean juga begitu kan gitu. Akhirnya yang laki-laki ngambil gelas, yang perempuan ngambil piring, yang teng. Gelas piring di rumah habis, pecah semua. Yang tepuk tangan siapa? Setan. Wah, supporter bola A, supporter bola B, wah, tawur deyel.
darah tumpah. Siapa yang menang? Setan lagi. Gitu. Nah, bagaimana kita ini kalau mau melihat kedamaian di negeri ini atau di bangsa ini, kalau mau lihat orang lain salah dosa, jangan melihat orang lain salah dosa dengan kebencian. Lihatlah mereka seperti anak kecil yang kejegur sumur. Jangan dilempari batu. Tolong dia. Kalau melihat orang lain salah dosa, baik sesat pemikiran maupun tindakan, dekati dia, tolong dia, ajak diskusi baik-baik gitu. Jangan tak gebuk kamu. Aduh, belum kok. Dekati, ajak diskusi. Kalau memang perang pemikiran ya pemikiran. Jangan persekusi. Diskusi itu diskusi orang dewasa. Makanya tadi saya ajak bilang ngaji orang waras itu. Kalau bicaranya kesalahan pemikiran, yang dilawan ya dengan perang pemikiran. Kecuali kalau melanggar sampai kemudian melakukan kerusakan fisik, maka tindakan hukumnya jelas. Gitu. Jadi kalau ada anak kejegur sumur, jangan dilempari batu. Kalau ada orang salah sesat pemikiran, jangan kemudian dibenci, dihina-hina, apalagi kemudian dipersekusi. Atau seperti melihat rumah kebakar, jangan disiram bensin, siram air. Orang yang lagi marah-marah, lagi benci, segala macam, jangan malah kemudian diolok-olok, dihina. Itu kayak nyiram bensin itu. Gimana caranya? Bantu, mungkin ada kekurangan. Mas, aman kok jadi gitu, kenapa sih? Oh, saya ini banyak utang. Oh, sama kalau gitu. Lah, kan minimal gitu. Jadi ada curhat gitu loh. Gitu. Jadi ada satu keran yang kemudian memecah kebuntuan, enggak malah kemudian disumbat. Ada orang berbeda pendapat dengan kita. Jangan kemudian sumbat. Ini memunculkan apa? Kalau orang bilang udun itu nanti jadi bengkeki kalau istilah Jawa, enggak tahu istilah Jawa. Atau seperti melihat burung kecil dicengkeram kucing. Jangan kemudian kalau mau menyelamatkan burungnya diotok-otok, jangan. Kucingnya pukul biar lepas, burungnya bebas. Manusia salah dosa itu karena dicengkram setan tadi loh. Kalau mau menyelamatkan manusianya, ya Allah, itu bangsaku salah dosa, sesat pemikiran, sesat ajaran. Karena dicengkram setan, ya Allah, tolong lepaskan dari setan. Al-Fatihah. Doakan. Ini enggak doakan, jangan boro-boro doakan. Begitu mendengar orang lain salah dosa, wah wis sebutan yang inilah, yang itulah. Subhanallah. Telur, saya bukan manusia sempurna. Saya pun masih sering terlibat marah, digoda setan. Tapi dalam pada ini kalau kita bergandengan tangan sebagai satu entitas, insya Allah kita menang. Insya Allah kita menang. Ya, kalau orang dekat dengan Allah, kemarin kita ibaratkan orang yang dekat dengan penjual minyak wangi, maka akan kecium bau wangi atau tolesi minyak wangi. Kalau orang dekat sama Allah, maka akan tertular dalam tanda kutip sifat-sifat Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi orang yang dekat sama Allah akan jiwanya penuh kasih, penuh dengan kasih sayang terhadap sesama. Sebaliknya, kalau orang dekat sama setan, itu seperti orang dekat dengan penjual minyak, pembawa kotoran, maka akan mencium bau kotoran, atau bahkan terciprati kotoran. Nah, manusia kalau dekat sama setan itu terbuat dari api, mintin. Maka dia akan bawanya panas tok itu. Makanya kalau orang marah dekat sama itu, hati sudah kedung panas. Hati sudah kedung panas. Nah, itu dah. Makanya ada tips Nabi, wal kadhimin al-ghaidha, dalam Al-Qur'an disebutkan itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai. Gitu. Orang-orang yang menginfakkan hartanya pada saat lapang maupun sempit. Kemudian wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Orang yang mampu menahan amarah dan memaafkan sesamanya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sesungguhnya Allah itu menyukai, mencintai orang yang berbuat baik. Nah, di sini disebut wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Gimana? Sulit. Makanya Nabi Muhammad SAW memberi tips itu. Kalau kamu lagi jalan lalu marah, duduk, berhenti. Kalau berhenti, masih marah, calling down, duduk. Duduk masih marah, berbaring. Lay down. Berbaring masih marah, ambil air wudhu. Nah, biar dingin nih. Ambil air wudhu masih marah, sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat masih marah, mati yo wae.
gitu katanya. Mutu bi ghaidhikum, kamu matilah bersama kemarahanmu. Tapi enggak ya, bukan kok kemudian disuruh mati. Tapi intinya itu tadi tips-tips untuk menjaga kewarasan kita. Mungkin hati panas karena dikuasai setan, maka untuk mengusirnya pikiran harus tetap dingin. Dulur, kita tetap bisa insya Allah menang melawan setan kalau kita benar-benar menyadari siapa diri kita. Cobalah lihat kalau sampean lagi marah, lalu misalnya kalau perempuan lagi marah, caranya gini, ngaca coba. Kalau ternyata ngaca itu kemudian makin cantik, melanjutkan dah marahnya. Tapi kalau ternyata ngaca, ibu-ibu ya, kemudian marah, itu kemudian matanya juling, hidungnya mengkop-mengkop, matanya alisnya nyatu, berhenti dah. Setan itu ngajak nggak enak dunia akhirat sudah. Gitu. Makanya dulur, setan di dalam diri kita ngajaknya ke arah jelas ketidaknyamanan, ketidakenaan. Makanya Allah berfirman berkali-kali, Allah ta'budu syaitan, Allah ta'budu syaitan. Janganlah engkau mengikuti setan. Nah, maka kita harus mulai dari sekarang untuk menganggap bahwa setan itu nyata. Bahwa setan benar-benar ada. Bahwa setan bukan dongeng. Bahwa setan bukanlah khayalan atau cerita mistis, bukan. Setan memang hadir bersama kita di muka bumi ini sebagai apa? Lawan tinju kita. Kenapa begitu? Ya karena Tuhan ingin menguji manusia. Dalam mencapai tiket surgawi, kita itu diberi sparring partner bernama setan. Gitu loh. Bernama setan. Makanya kalau sama dan kita di dunia ini, kewaspadaan kita harusnya begitu, seperti petinju di atas ring. Nah, saling lihat nih. Wah, dia nonjok kita pakai uppercut. Kita harus pakai job kanan, job kiri, kita harus merunduk, kita harus dan sebagainya. Kita sama setan juga begitu. Loh, kok ada fenomena begini? Jangan-jangan ini distraction dari setan agar kita berantem sesama kita. Jangan, stop. Jadi selalu ada pihak-pihak yang kemudian mencoba untuk menjadi penengah, menjadi pendingin, jangan menjadi kompor. Makanya di tingkat kita dulur, kalau ada berita-berita yang sifatnya provokatif, ayo kita menjadi orang-orang yang apa? Kuratif. Orang-orang yang mendinginkan, jangan melalui kemudian menyebar itu. Apalagi kita belum tahu apa is that true atau hoax. Kita tidak tahu. Tapi karena itu sesuai dengan keinginan kita, like, share, like, share, like, share. Nah, ini yang jadi pembakar. Karena itu dulur, mulai dari tingkat yang paling sederhana. Di tingkat kita, di antara keluarga kita, ayo kita selalu ingat, wah kok ada panas, wah setan itu. Stop. Jangan selalu diikuti. Ya dulur ya, saya rasa itu yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Salah satu bentuk bagaimana kita mengajarkan kebaikan adalah dengan cara meneladani kebaikan itu. Karena itu sudahlah, kita ini satu bangsa. Kita di atap yang sama. Atap kita siapa? Langit. Kita di lantai yang sama. Lantai mana kita? Bumi. Mau berantem kayak gimana pun hancurnya tetap kita di rumah yang sama. Kalau kita sudah di rumah yang sama, berarti kita di tangga yang sama. Tangga menuju akhirat. Kalau gitu kita di rumah tangga yang sama. Kalau kita adalah kita keluarga. We are family. We are family. Sekali lagi, we are family. Apa family kita namanya? Human being. Siapa? Manusia. Manusia. Jadi kalau kita sudah merasa sebagai manusia, bersatu sebagai manusia melawan setan di pihak sana. Setan yang gaib itu. Nah, jangan sampai kita menjadi kolaboratornya setan. Kita dimanfaatkan setan untuk kemudian memusuhi sesama manusia. Jangan mau. Jangan mau sekali lagi. Saya tidak bicara tentang hal yang sifatnya delusional. Tidak. Saya bicara tentang hal yang sifatnya rasional. Dan ini sudah menjadi nas dari Allah bahwa kita memang diturunkan ke bumi, diuji oleh Allah untuk meraih ridha Allah itu, tapi di sana ada godaan, ada tantangan, ada hambatan, dan tantangan, hambatan, sumber persoalan itu adalah setan. Itu harus kita sadari. Itulah ya, itu pesan untuk diri saya juga untuk sampean semua. Saya rasa itu sekali lagi melatih diri, kita harus latihan untuk mengetahui musuh gaib setan, musuh gaib kita, yakni setan. Maka kita harus bersatu
bersatu padu sebagai sesama anak cucu Adam, sebagai sesama anak bangsa Indonesia dalam persatuan Indonesia, dalam ber-NKRI, dalam berfalsafah negara kita, yakni Pancasila. Pancasila wis apik, Pancasila sudah baik. Terima kasih, jangan diutak-utik. Saya rasa itu dulur, semoga kita disatukan di dalam persatuan Indonesia yang kuat, dan Allah merahmati negeri ini untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih makmur dunia dan akhiratnya. Terima kasih. Saya Gus Glory. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.